Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Devina Pramaswari Putri dan berikut WSM News selengkapnya. Graduation Party pelepasan calon wisudawan Fakultas Teknik Universitas Semarang ke-71 sukses digelar. Dekan FT ungkap persaingan calon wisudawan Fakultas Teknik semakin luas, bahkan hingga ke internasional. Fakultas Teknik Universitas Semarang sukses melepas 129 calon wisudawannya dalam graduation party Fakultas Teknik baru-baru ini. Berlokasi di MG Setos, pelepasan dilakukan langsung oleh Dekan FTUSM Dr. Purwanto MT. Dekan FTUSM menyatakan persaingan dari tiap calon wisudawan bukan hanya dari satu institusi, melainkan dari berbagai institusi yang ada di luar USM. Ini memang persaingan tidak hanya antar teman sendiri, wisudawan antar teman fakultas atau prodi, tapi ini memang sekarang dunia global, dunia sudah bersaing dengan antar prodi di lain institusi. Tentunya dengan bekal-bekal itu tadi, tentunya saya yakin mereka akan siap bersaing dengan alumni-alumni yang ada di luar institusi kita, terutama yang di luar USM. Diharapkan calon wisudawan Fakultas Teknik dapat menguasai 4 hal penting yang berhubungan dengan kecerdasan, emosional, bersosialisasi baik dalam tim, serta memiliki akhlak dan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Menjadi mahasiswa terbaik dari program studi perencanaan wilayah dan kota, Hainadur membagikan tips agar dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu. Tipsnya mungkin bisa lebih banyak-banyak belajar juga. Kalau udah dapat tugas dari dosen juga langsung dikerjain, jadi nggak sistem kebut semalam. Pemirsa, kebijakan Jumat Bermakna menjadi gelaran rutin yang ada di SMK Negeri 1 Semarang. Kegiatan yang rutin digelar tiap Jumat itu mengusung berbagai jenis aktivitas, diantaranya jalan sehat. Berikut liputan selengkapnya. Pada hari ini, Jumat di SMK Negeri 1 Semarang kembali mengadakan kegiatan Jumat Bermakna, yaitu jalan sehat. Jalan sehat ini dimulai pada jam 6:45 pagi dan berlangsung sekitar 45 menit. Jalan sehat ini menjadi sebuah kebiasaan rutin pada hari Jumat ketika adanya jadwal untuk jalan sehat. Sehingga para siswa dan siswi menjadi terbiasa akan kegiatan ini. Kebijakan Jumat Bermakna ini sudah terlaksana sejak lama dan menjadi kebiasaan kegiatan di SMK Negeri 1 Semarang. Tujuan dari kita melaksanakan kegiatan ini adalah agar anak-anak itu melaksanakan kegiatan jalan sehat, biar dia sehat, tidak mager. Kemudian yang kedua bisa mengenal lingkungan di sekitar sekolahan dan berlatih untuk disiplin ya, berlalu lintas dengan berinteraksi di masyarakat. Untuk manfaatnya, anak-anak bisa lebih beraktivitas ya, tidak hanya di lingkungan sekolah, bisa aktivitas di luar sekolah. Berjalan-jalan, kemudian bisa melihat-lihat sekitar sekolahnya, disiplin berlalu lintas, tidak mengganggu orang lain, harus tepasiro, memahami bahwa ini adalah jalan orang banyak, maka kita harus berjalan sebelah kiri, dua-dua agar yang lain tidak terganggu. Ya, kita ini rutin ya, dilaksanakan di sekolah, tapi tidak semuanya, jadi bergantian kelas 10, kelas 11, 12. Nanti kalau hari ini kelas 10, berarti besok kelas 12, besoknya kelas 11. Jadi gitu ada pergantian jadwalnya. Kegiatan ini tentunya dilaksanakan dengan baik oleh para siswa dan siswi di SMK Negeri 1 Semarang, di mana mereka terlihat sangat antusias dengan kegiatan jalan sehat ini. Perasaan saya mengikuti jalan sehat ini sangat senang sekali karena yang saya tunggu-tunggu dari awal sampai sekarang. Kedepan, kegiatan Jumat Bermakna akan terus dilaksanakan seperti yang sudah dibiasakan dan para siswa-siswi melakukan kegiatan mereka seperti biasanya sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Kemeriahan mewarnai HUT SMA Negeri 15 Semarang ke-34. Dalam penyelenggaraan turut ditampilkan berbagai karya P5 dengan mengusung tema rekayasa teknologi. Suasana penuh semangat dan kebersamaan SMA Negeri 15 Semarang dalam perayaan hari ulang tahun ke-34 yang berlangsung meriah.
Acara yang digelar di halaman sekolah ini dihadiri oleh Ketua Komite, pengawas sekolah, serta siswa dari sekolah lain yang ikut berpartisipasi dalam berbagai rangkaian kegiatan ini. Kegiatan hari ini itu ada 2 kegiatan utama. Yang pertama adalah gelar karya Project P5 anak-anak kelas 11 dari kelas 11 1 sampai 11 10. Untuk tema yang kita ambil untuk gelar karya ini adalah rekayasa teknologi gitu ya. Kemudian yang kedua ini juga bertepatan dengan momen ulang tahun SMA Negeri 15 yang ke-34 gitu. Saya kira kegiatan ini sangat bermanfaat ya untuk anak terutama di kegiatan Project P5. Ini sangat istilahnya memantik kreativitas dari anak-anak kelas 11. Karena kalau kita menilik dari rapat pendidikan di kelas di sekolah kita itu memang aspek yang perlu ditingkatkan adalah kreativitas. Perayaan HUT kali ini mengusung tema rekayasa teknologi yang tujuannya siswa diminta untuk membuat sesuatu yang sesuai dengan keinginannya dengan kreativitas terkait pemanfaatan teknologi. Beragam kegiatan turut memeriahkan acara ini mulai dari games, pentas seni hingga bazar makanan yang menampilkan kreativitas siswa. Salah satu yang paling dinantikan adalah pertunjukan DJ Party. Jadi sebelumnya kita itu awalnya untuk kegiatan HUT atau acara ulang tahun sekolah ini kita berdiri sendiri. Namun karena kita juga dimintai kerjasama oleh sekolah untuk bergabungnya kegiatan P5, makanya kita memutuskan untuk kegiatannya digabung saja. Namun untuk tema dari acara HUT-nya sendiri ini itu Euphoria Rhythms. Itu jadi kayak pesta, karena kan kita merayakan pesta ulang tahun. Nah, untuk rekayasa teknologi sendiri itu sebenarnya adalah tema dari kegiatan P5-nya, seperti itu. Harapan saya pastinya untuk SMA 15 semoga semakin jaya, semakin berprestasi dan juga selalu juara, seperti jargonnya lah, Libas juara. Rangkaian acara ini diharapkan semangat kebersamaan yang telah terjalin dapat terus tumbuh, membawa SMA Negeri 15 Semarang menuju masa depan yang lebih maju. Anggota Komisi 7 DPR Republik Indonesia Samuel Watimena ikut berbasah-basahan memeriahkan kegiatan Gebyuran Bustaman yang digelar di Kampung Bustaman, Kota Semarang. Jelang datangnya bulan Ramadan, Gebyuran Bustaman memang menjadi salah satu tradisi unik yang dinanti-nanti oleh masyarakat Kota Semarang. Ratusan warga Semarang tumpah ruah memadati Kampung Bustaman pada Minggu 23 Februari 2025 kemarin. Diawali dengan kirab budaya, mereka tak sabar mengikuti perang air yang disebut sebagai Gebyuran Bustaman. Saat Gebyuran Bustaman dimulai, semuanya basah kuyup. Mereka saling lempar dan menyerang dengan kantong-kantong plastik berisi air. Begitu pula anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena yang ikut berbasah-basahan bersama warga. Ia mengaku sangat mengapresiasi dan berterima kasih karena diajak memeriahkan rangkaian Gebyuran Bustaman. Dirinya tak menutup kemungkinan untuk mendelegasikan tradisi Gebyuran Bustaman di DPR RI sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Semarang. Pariwisataan, dan saya sedang mendorong untuk pariwisataan itu adalah masalah desa wisata. Karena kalau kita di daerah sini kan desa wisatanya ini banyak sekali. Tapi apakah kemudian pemain-pemain desa wisata ini sudah mengetahui standarisasi untuk bisa menjadi desa wisata yang diunggulkan? Nah, ini yang sedang kami lakukan. Sementara itu, Kepala Disputpar Kota Semarang Erwin Wiyarso juga sangat mengapresiasi kelestarian tradisi Gebyuran Bustaman yang tetap terjaga. Menurutnya, kearifan lokal ini harus terjaga sebagai warisan dari Kiai Bustam menjelang bulan Ramadan. Ia berharap Kampung Bustaman akan ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan tak benda. Bustaman tahun 2005, kurang lebih yang ke-13 ya? Yang 13 ini. 13 kali. Ini semakin lama semakin meningkat, semakin meriah. Dan walaupun dalam suasana kita masih mengencangkan ikat pinggang, anggaran kita masih ada efisiensi, ternyata masyarakat dan donatur ini luar biasa sehingga kegiatan ini bisa tetap berjalan dengan baik.
dan tentunya pemerintah kota berkomitmen untuk depannya kita akan tata lebih baik lagi sehingga bisa menjadi salah satu andalan dari kalender of event Kota Semarang, karena kita tahu kepiuran Bustaman ini nggak ada di mana-mana, hanya ada di Semarang. Dan luar biasa teman-teman kalau tadi ikut, keren, ikut coret-coretan, ikut lempar-lemparan sampai pasang liur, karena gilirannya lanjut makan dulu ya. Bupati Grobogan Jawa Tengah yang diusung oleh PDIP akan tetap berangkat retret. Padahal sebelumnya ada instruksi dari Ketua Umum PDIP supaya seluruh kepada daerah yang diusung PDIP untuk menunda perjalanannya menuju Magelang. Setelah mengikuti pelantikan serentak di Istana Negara, Bupati Grobogan Setio Hadi bersama wakilnya Sugeng Prasetyo menjalani serah terima jabatan dengan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya di Pendopo Kabupaten Grobogan pada Jumat pagi. Usai serah terima, Setio Hadi buru-buru menuju kantor DPRD Grobogan untuk sidang paripurna penyampaian pidato pertama sebagai Bupati Grobogan. Usai sidang paripurna, Setio Hadi akan segera bertolak ke Magelang untuk mengikuti retret. Dia buru-buru karena harus sampai Magelang sebelum pukul 15 WIB. Terus kira-kira berapa ngejar waktu, terus selesai paripurna saya langsung ke Magelang. Soalnya minimal maksimal jam 3 sore. Ya, jadwalnya tetap ikut retret Pak ini Pak? Ikut. Ada instruksi Pak? Nah, mohon maaf. Sebelumnya ada instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri supaya para kepala daerah yang diusung PDIP untuk menunda perjalanannya ke Magelang sampai ada arahan lebih lanjut. Perum Bulog serap gabah kering panen secara langsung ke Gapoktan. Petani senang ada kepastian harga dari Bulog sebesar Rp6.500. Perum Bulog menyerap gabah kering panen secara langsung ke Gapoktan Setio Utomo sebagai mitra budidaya di Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Program sinergitas ini merupakan upaya percepatan penyerapan gabah dari petani dengan harapan Perum Bulog mampu mendapatkan kualitas gabah yang bagus, sehingga program pemerintah swasembada pangan penyerapan gabah setara dengan 3 juta ton beras dapat tercapai. Mitra Tani wilayah Jawa Tengah, kami berawal dari kerjasama dengan Gapoktan Setio Utomo ini untuk melakukan budidaya pertanian dengan kemitraan sinergis penyerapan hasil panen. Nah, di sini kami terkait penyerapan ini dengan harapan mendapatkan gabah yang bagus, gabah yang berkualitas dan sehingga swasembada pangan bisa tercapai, Bulog bisa mendapatkan 3 juta ton. Artinya ini untuk penyerapannya di mana aja Pak ini? Untuk penyerapan saat ini secara Bulog kita sudah selindung Pak. Nah, untuk yang di sini di wilayah Grobogan ini penyerapan di Mitra Tani ini kita ada luasan sekitar 50 hektar dengan potensi sekitar nanti bisa diserap sekitar 350-an ton. Harapan kami ini nanti bisa menjadi pengadaan kami dari segi GKP, kemudian kita olah ke stakeholder kami, mitra-mitra kami, mitra maklon kami, dan juga di SPP Sragen, sentra penggilingan padi kami di Sragen dan juga ada di Kendal, seperti itu Pak. Kalau beli gabahnya ke petani berapa Pak? Untuk pembelian harga beli ke petani kita 6.500 di pinggir sawah ya Pak. Udah nanti angkutan dari kami. Pengurus Gapoktan Setio Utomo Desa Tambirejo Supriyadi mengaku senang dengan adanya program kemitraan antara Bulog dan petani. Ia mengaku tidak takut kecolongan harga penjualan gabah pada saat musim panen tiba, lantaran ada kepastian harga dari Perum Bulog yakni sebesar Rp6.500 per kilo. Pada musim tanam ini, MT1 ini kita bekerja sama dengan Bulog untuk off-taker atau pembelian hasil panen kami Pak di lahan. Kalau untuk 1 hektarnya mampu panen berapa ini Pak? Kalau dengan hasil seperti yang di belakang ini Pak, ini kami prediksikan per hektarnya itu tidak kurang dari 7 ton dari hasil panen di MT1 ini Pak. Ya mana sesuai PKS perjanjian kerjasama kami dengan pihak Bulog itu akan dibeli di harga HPP Rp6.500 per kilo. Dengan pembelian 6.500 itu bagi petani udah untung belum itu? Kalau saya pribadi Pak, pengalaman saya sebagai petani sudah bertahun-tahun menjadi petani ini baru pertama kali ini Pak. Jadi kami
sudah tidak was-was lagi, tidak takut kecolongan harga lagi. Karena di tahun kemarin Pak, di MT2 itu harga gabah, saya jual gabah itu hanya di 4.500. Kalau di musim ini kok sudah ada kerjasama dengan pihak Bulog, ini saya terima kasih sekali bahwa kita sudah ada kepastian harga, yaitu Rp6.500 per kilo yang dibeli oleh Bulog. Perumbulok bekerja sama dengan kemitraan sinergis dengan Gapoktan Setia Utama pada lahan seluas 50 hektar yang berada di Desa Tambirejo dengan produksi gabah kering panen kisaran 350 ton. Hasil panen budidaya akan diserap oleh Perumbulok cabang Semarang dengan harga pembelian pemerintah senilai Rp6.500 per kilogram. Kemudian akan diolah langsung oleh sentra penggilingan padi yang telah bekerja sama dengan Bulog. Berdasarkan data Perumbulok, realisasi program budidaya mitra tani pada 2024 mencapai 1.669,51 hektar secara nasional dan 91,14 hektar di Jateng meliputi Sragen, Klaten, dan Grobogan. Pemirsa, kecelakaan udara yang banyak terjadi sekitar sebulan terakhir akhirnya menekan kepercayaan warga Amerika Serikat akan keselamatan penerbangan komersial menurut survei Epnor Center for Public Affairs Research. Tapi, angka ini masih relatif tinggi dibandingkan kepercayaan terhadap modus transportasi lainnya. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Devina Prameswari Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah kecelakaan pesawat komersial dalam waktu relatif singkat mengusik kepercayaan warga Amerika Serikat terhadap keselamatan penerbangan. Paling parah tabrakan antara helikopter tempur dengan penerbangan American Airlines. Di Bandara Nasional Ronald Reagan di ibu kota AS menewaskan 67 orang pada akhir Januari. Americans' confidence in airplane travel has slipped a little from last year, though Americans continue to believe that air travel is generally safe. That's according to a new AP NORC poll, which found that 64% of U.S. adults say plane travel is very or somewhat safe. That's down slightly from last year when 71% said that. About 2 in 10 adults now say air travel is very or somewhat unsafe, which is up from 12% in 2024. Survei diselenggarakan kantor berita Associated Press bersama NORC Center for Public Affairs Research pada 6 hingga 10 Februari. Tak lama setelah tabrakan di Washington DC, tapi sebelum terbaliknya pesawat Delta Airlines di Toronto, Kanada, yang mengundang kekhawatiran, tapi seluruh 80 penumpang dan awak pesawat selamat. Secara umum, warga Amerika Serikat merasa sama amannya terbang dengan pesawat dengan berjalan kaki atau mengendarai mobil. Sebagai perbandingan, hanya sekitar separuh yang merasa demikian untuk perjalanan menggunakan kereta dalam kota, apakah subway, metro, atau KRL. Pengamat mengingatkan meski penerbangan komersial saat ini relatif aman, penumpang tetap perlu memperhatikan panduan keamanan. It's perfectly natural that we zone out when the safety demonstration is being given to us at the start of a flight. But if we did put our newspaper or whatever else down and took our headphones off and reminded ourselves, maybe for the 100th, 500th time, however often we fly. Selain itu, kenakan pakaian sesuai cuaca dan suhu udara di luar, lalu selalu kenakan sepatu nyaman. Well, unfortunately, we can't eliminate all risks in aviation, but what we do is we plan and we train for that. So pilots will go through special training for emergency response procedures. They have special checklists that they execute and train over and over again. Honoring what the safety briefing is when you enter the aircraft is the most vital part of any emergency response. That means that we're listening, and when it's your time to exit the aircraft, you're not grabbing your personal belongings or anything of that nature, because that slows down the process. Jajak pendapat terpisah yang dipublikasikan bersamaan dengan survei AP NORC dari YouGov menemukan bahwa 43% responden sama sekali tak takut saat mereka menaiki pesawat. 34% mengaku agak khawatir, sementara 17% mengaku khawatir. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.